Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Di sini dalam pagi ini tanggal 26 Mei tahun 2021, saya diberi kesempatan dalam mata kuliah Fatwa DSN MUI, di mana dalam kali ini saya akan berbicara mengenai tentang penyerapan fatwa Dewan Syariah Nasional dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang pasar modal syariah. Nah, berbicara mengenai tentang pasar modal sebelum ke syariah, ini definisi pasar modal sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 mengenai tentang pasar modal atau UUPM. Ini artinya adalah kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang berkaitan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi berkaitan dengan efek. Nah, berdasar definisi tersebut, terminologi pasar modal syariah dapat diartikan sebagai kegiatan dalam pasar modal, sebagaimana yang diatur dalam UUPM tadi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Nah, oleh karena itu pasar modal syariah bukanlah suatu sistem yang terpisah dari sistem pasar modal secara keseluruhan. Secara umum, kegiatan pasar modal syariah tidak memiliki perbedaan dengan pasar modal konvensional. Namun, terdapat beberapa karakteristik khusus pasar modal syariah, yaitu produk dan mekanisme transaksi tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, penerapan prinsip syariah di pasar modal tentunya bersumberkan pada Al-Quran dan hadis sebagai sumber hukum tertinggi di Allah Subhanahu wa taala dan Nabi Muhammad SAW. Nah, di mana selanjutnya dari kedua sumber tersebut itu para ulama melakukan penafsiran yang kemudian disebut ilmu fikih. Nah, dalam salah satu pembahasan dalam ilmu fikih adalah pembahasan tentang muamalah, yaitu hubungan antara sesama manusia terkait perniagaan. Berdasarkan itulah, kegiatan pasar modal syariah dikembangkan dengan basis fikih muamalah. Terdapat kaidah fikih muamalah tentunya yang menyatakan bahwa pada dasarnya semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Mana konsep inilah yang menjadi prinsip pasar modal syariah Indonesia. Nah, ini ada pula dasar hukum sebagaimana bagian dari pasar modal syariah di Indonesia nih. Kegiatan pasar modal yang menerapkan prinsip syariah juga mengacu kepada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Nah, contoh berikut peraturannya adalah peraturan Bapepam, LK, peraturan pemerintah, peraturan bursa, dan lain-lain. Peraturan Bapepam LK selaku regulator pasar modal di Indonesia memiliki beberapa peraturan khusus terkait modal syariah sebagai berikut. Nomor 1, misal peraturan nomor 2K.1 tentang kriteria dan penerbitan daftar efek syariah. Kemudian pengaturan nomor 9.A.13 tentang penerbitan efek syariah. Ada juga peraturan 9A.14 tentang akad-akad yang digunakan dalam penerbitan efek syariah. Berbicara mengenai tentang pasar modal syariah sebelum adanya kata atau diresmikannya pasar modal secara syariah, ini ada sejarahnya. Nah, untuk kalian yang ingin mengetahui tentang sejarah pasar modal syariah secara singkat, padat, jelas, itu bisa baca sendiri ya. Mungkin saya tidak akan menjelaskan mengenai tentang sejarahnya karena di sini fokusnya kepada penyerapan mengenai tentang fatwa DSN dalam peraturan pasar modal syariah tersebut. Nah, kita langsung saja menuju ke penyerapan. Nah, mengenai tentang hal itu, Indonesia merupakan negara mayoritas yang penduduknya beragama Islam.
Sehingga untuk memenuhi kegiatan ekonominya diperlukan suatu produk atau aturan, yaitu penyerapan fatwa DSN MUI oleh Otoritas Jasa Keuangan tentang pasar modal syariah. Dalam kondisi sistem keuangan yang tingkat kecenderungan dinilai tinggi, sistem keuangan syariah khususnya pasar modal syariah hadir menawarkan alternatif yang menarik dibandingkan pada industri konvensionalnya, yang dimana masih mengandalkan riba. Sebagaimana fondasi dasarnya, pasar modal syariah seperti halnya pasar modal konvensional. Nah, dalam ini merupakan komponen penting dalam sebuah sistem keuangan secara keseluruhan. Dalam praktiknya, industri pasar modal syariah mengacu pada prinsip-prinsip syariah yang operasionalnya secara umum sejalan dengan konsep Islam dalam pemerataan dan peningkatan kemakmuran. Nah, pada prinsip syariah dan dasarnya bertujuan untuk memastikan keadilan dalam sebuah transaksi. Hal tersebut berdampak pada perlindungan pihak-pihak terkait atas eksploitasi, penipuan maupun ketidakadilan antara timbal balik dalam melakukan transaksi. Nah, pasar modal syariah ini menawarkan akses yang lebih luas bagi yang bagi perusahaan di mana yang perusahaan dalam rangka mengembangkan usahanya. Nah, ini pada tahun 2015, Otoritas Jasa Keuangan meluncurkan roadmap pasar modal syariah dengan tema membangun sinergi untuk pasar modal syariah yang tumbuh stabil dan berkelanjutan. Melalui roadmap tersebut, dalam rangka mewujudkan pasar modal syariah yang tumbuh stabil serta berkelanjutan dan akuntabel, OJK ini telah menerapkan 5 arah pembangunan atau pengembangan modal syariah untuk periode 2015 sampai 2019, yaitu seperti penguatan atas produk, lembaga, dan profesi terkait pasar modal syariah. Kemudian peningkatan suplai, pengembangan sumber daya, promosi, serta koordinasi dengan pemerintah dan regulator terkait dalam rangka menciptakan suatu hal dalam kegiatan pasar modal syariah tersebut. Kemudian dalam hal ini untuk mendukung perkembangan ekonomi syariah, tentunya MUI telah membentuk lembaga khusus yang berperan untuk memajukan ekonomi syariah, yaitu Dewan Syariah Nasional, di mana fungsi utama dari Dewan Syariah Nasional ini adalah memberikan kejelasan atas kinerja lembaga keuangan syariah yang dirasa harus betul-betul berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Nah, tugas utama dari hal tersebut antara lain seperti menggali, mengkaji, dan merumuskan nilai prinsip hukum Islam dalam bentuk fatwa untuk dijadikan pedoman dalam kegiatan transaksi di lembaga keuangan syariah. Meskipun sifatnya tidak mengikat nih, tetapi pada praktiknya fatwa DSN MUI adalah salah satu rujukan dalam pengembangan pasar modal syariah Indonesia. Sampai saat ini pun terdapat 17 fatwa DSN MUI yang sehubungan dengan pasar modal syariah. 3 fatwa DSN MUI ini yang menjadi dasar perkembangan pasar modal syariah itu antara lain seperti misal fatwa DSN MUI nomor 20 tahun 2001, kemudian nomor 40 DSN MUI tahun 2003, kemudian nomor 80 tahun 2011. Nah, prinsip-prinsip yang tadi keseluruhan itu adalah kemudian ditindaklanjuti dengan perumusan peraturan oleh otoritas pasar modal, di mana salah satu peraturan yang penting adalah POJK nomor 15 atau POJK nomor 4 tahun 2015 tentang penerapan prinsip syariah di pasar modal. Melalui peraturan ini, OJK memperkuat posisi pihak-pihak yang terlibat aktif dalam kegiatan syariah di pasar modal. Nah, di antara tugas dan fungsi pengawasan terhadap pemenuhan prinsip syariah tersebut maupun kewajiban melaporkan OJK oleh para pihak yang melakukan kegiatan syariah di pasar modal. Nah, kemudian dari keterangan di atas, walaupun fatwa DSN MUI ini sifatnya tidak mengikat secara keseluruhan, akan tetapi keberadaannya tersebut mengikat bagi yang meminta fatwa, dalam artian nih bagi seseorang atau umat muslim atau umat Islam tentunya,
yang benar-benar ingin produk yang terhindar dari unsur riba atau permasalahan yang lainnya yang serupa, yang itu tentunya mengikat dirinya. Selain itu, keberadaan fatwa tersebut sangat penting, terutama bagi otoritas jasa keuangan, untuk mengeluarkan aturan, terutama aturan yang berhubungan dengan pasar modal syariah. Nah, OJK dalam mengeluarkan aturan berhubungan dengan ekonomi syariah ini, maka bantuan dari fatwa DSN MUI tentunya sangatlah perlu, karena DSN MUI adalah lembaga yang memang dibentuk salah satu tugasnya untuk mengeluarkan fatwa terkait dengan transaksi ekonomi syariah. Maka dengan demikian nih, keberadaan DSN MUI sangatlah penting bagi OJK dalam meminta fatwa untuk penerbitan peraturan seputar ekonomi syariah. Dari keterangan di atas yang tadi sudah saya jelaskan, mungkin bisa diambil intisarinya bahwasanya nih, dalam pembuatan peraturan seputar ekonomi syariah khususnya tentang pasar modal syariah, keberadaan fatwa DSN MUI sangatlah penting untuk terciptanya peraturan-peraturan yang dihasilkan oleh lembaga otoritas jasa keuangan tentang ekonomi syariah. Nah, Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggarisbawahi bahwa fatwa dikeluarkan Dewan Syariah Nasional, Majelis Ulama DSN MUI itu memiliki kedudukan hukum yang kuat dalam peraturan di Indonesia. Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Anwar Abbas mengatakan juga hal itu terkait dengan mandat yang terdapat dan tertuang dalam undang-undang, karena kuat dimandatkan oleh undang-undang dan substansinya juga atau isinya itu diserap dalam peraturan lembaga seperti OJK ataupun Bank Indonesia. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, semoga bermanfaat. Apabila terdapat suatu hal yang kurang mengenakan dalam penjelasan saya ataupun sikap saya dalam video kali ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya kepada semuanya. Saya pamit undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.